أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي تسر تدرسكم على سبيل النية به عنكم وحشر بعد فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتاح عجل ذكرهما وبالعلم النبر يا علم قلوبنا اللهم واسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih sehat, panjang umur, diberi taufik hidayah, kita dapat berkembali berhadir di majelis yang insyaallah mudah-mudahan penuh barakah ini. Salawat dan salam seluruh tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan wilayah qiyamah. Melanjutkan kajian kita fikih kitab karangan Datuk Kelambayan, kitab Sabilal Muhtadin, halaman 51 garis ke-8 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' 'ulumihi wa hasyarana fi zumrati fi darain amin. Syahdan. Haram qada hajat di dalam masjid dan jikalau di dalam bejana sekalipun, karena bahwasanya masjid itu tiada patut ia bagi tempat qada hajat. Persalahan dengan berbuang darah di dalam masjid pada bejana karena najis darah terlebih ringan ia daripada tahi dan kambing, maka dari karena inilah dimaafkan daripada yang sedikit daripada darah dan yang banyak. Nah, jadi di antaranya kita tuh bisa sakit paru kalau ditahan, lalu menjadi yang berbeda lagi. Ada dahaga gayung, dahaga jidar, atau dahaga plastik, bahira, tapi bahiranya itu masih di dalam masjid. Nah, lain masuk dalam masjid itu lain WC, lain menwisi menjadi WC adanya. Ini masih lingkungan masjid, tapi caranya bukan WC atau bukan kamar mandi. Nah, tapi dia mau ada juga, ada lain. Itu hukumnya jadi haram. Karena kategori masjidnya termasuk masjid itu halaman. Jadi halaman itu termasuk kategori masjid. Apalagi halamannya itu berpagar, jadi bilang masjid itu ada besi pagar, berarti ada nang di dalam pagar itu termasuk kategori masjid. Jadi bila kita membuang sampah di halaman itu termasuk nilainya membuang sampah di dalam masjid. Jadi betul-betul dosa. Nah, itu bahaya. Beludah ya gitu, beludah buang dahak ya kesama lainnya. Jadi menanam buang juga keluar pada halaman. Makanya dalam kitab fikih bibirnya yang haid ada boleh masuk masjid dalam masuk halaman, karena halaman masjid itu tergolong masjid nilainya. Terkecuali halaman 20 lewat menyelalu jadi halaman ada berapa? Kalau luarnya bisa sama pada mau kada bapak. Tetapi lalu itu pun kada boleh memandang juga. Lalu di halaman saudara-saudaranya apa namanya haid atau apa namanya junub, kada boleh memandang lalunya boleh. Bahkan saya riwayat lalu juga tapi boleh dari mana makalannya di masjid di halaman, tapi putarnya putar kayak orang rawa bukan buat matangkan aja tapi boleh putar itu boleh. Nah, jadi di situ ada jadi kita boleh, apalagi termasuk uang aja kami di
di halaman masjid sama doa mengkahana aja kita nama doa menyuruh salah. Nah ya Allah mengkahananya ada tahu di halal haram ada tahunya kita nama menyuruh nang salah. Nah jadi jangan sampai jadi di tempat khusus. Tapi yang mendarah itu termasuk kategori yang dimaafkan. Misalnya ke masjid, menghadiri majelis atau beribadah tiba-tiba haid, bunuh dos, lalu dalam masjid, nah itu dimaafkan. Tapi banyak dibasuh ya Allah, banyak dibasuh. Tapi makanya guru membangun sekumpul itu kan kadang sudah mengarahkan masjid masalah aura-aura itu kadang sudah mengarahkan masjid karena di sini mendengarkan masjid atau diulang masjid kasihan bimbingan kadang masuk bahkan pada hari itu nampak benar bila majelis bimbingan bahari guru dosa hari Sabtu juga barilah majelisnya ada Sabtu bila imam majelis ini mengarah manusianya 2002 yang di dalam musalah itu sudah hampir ribuan orangnya pengajar bila imam itu sudah bilang hampir ada setiap pada majelis di manakah bunjuk nang licit kejauhan nang licit nah ya kan kalau masih sendiri makanya sini jangannya diulah sedikit kasihannya. Nah makanya diulah mau salah aja disuruh masalah itu beri dulu aplikasi nah jadi mendarat di sini masih dimaafkan karena lebih ringan. Termasuk yang kotor itu ludah hingus kita memalik hingus ketahui masih aja malik jangan atau sisa makanan memalik ledahan aja itu jangan sampai. Jadi bila kita itu sudah merasa kita ini misalnya berhingusan kita ada selismaan bila hendak masih basah tisu bersama sapu tangan. Jadi bila kita suatu saat hendak membuang ingus, membuang dahak, keluar alih orang yang buanglah di tisu, buat dalam plastik jangan dipalitakan di masjid. Makanya nyaman ya kalau ya memantau ini nyaman. Tuh hukumnya halal lah. Tidak boleh kalau nilainya merendahkan adalah kan dosa masjid ya Quran berhari pernah tahu ini lu tidak tinggi untuk berhari belajar yang terlalu berhari belajar gaji ini guru Quran saking kulirnya buudu kadang-kadang dia tanya satu membalik Qurannya pakai tutup aja ada bodoh satu ada juga bodoh membalik licin lalu tangannya gak bisa datang aja menjilat keilat lalu mahal Quran aja itu kada ada haram hukumnya secara hukum ada pengaji kada boleh liur dipalitakan ke Quran itu semua jangan supaya kalau bapak jangan liur baik-baik dia punya akal asal biasa tapi jangan Yasin biar membaca Yasin saja kan biar berudah jangan membalik pakai liur bila membalik jangan pakai liur jangan kembali ke ilah jangan minimal benar hukumnya su'ul adab bahasa kita nyatuk ada nah itu minimal benar mau Quran hukumnya haram karena kada adabnya yang sudah jangan lagi datang baiklah dulu kita tahu kisahnya ya kita tahu ilmunya jadi belum itu jangan pakai liur kenapa kan dibasahin tangan barangkali cari baju yang kenyang lah bukan seperti itu adabnya adalah
Nah, apalagi masjid, apalagi masjid gitu ya. Nah, jadi kalau hajat membuang ingus, membuang tahi gigi, karak-karak apa, jangan. Ya kadang-kadang saat ada nyamahir ya. Nah makanya tadi kita tuh berasa bila kita tuh bina kada nyaman awal, ingusan, bila masih itu besarmu, plastik besarmu, tisu, nah supaya itu nyaman. Dan haram qada hajat di atas kubur yang muhtaram. Nah, bihir itu kuburan bihir. Dan di atas makanan sama aja kayak kesemangat ya. Saking banyaknya bisa beli. Membeli dia, gas diulahnya geser besi dia. Misalnya itu misalnya orang kita ada mungkin ke hari ini ada kalau jadi ada mencontohkan dan jikalau makanan jin sekalipun makanan jin sekalipun seperti apa makanan jin itu seperti tulang yang dirai kan kita habis kayak semalam habis korban banyak di situ tuh ada bekas kepala sapi dua ekor lah ada tulang-tulangnya ada bekas-bekasnya kita buang mantang-mantang kita pakai lagi lalu tulang sapi itu dihirai tukar kalau boleh tidak kalau tidak nah di sini haram karena tulang itu makanan jijik tulang itu makanan jijik makan tulang nah jadi biar orang makan tulang itu lawan jijik makan rampok boleh jadi jangan habis makan iwak lah jangan habis tinggal di tulangnya tinggal di sana kucing dan di atas barang yang tersurat atasnya Quran namanya Quran atau ismun yang muazzam seperti nama Allah, nama Nabi, nama malaikat. Ya biasanya ada tulisnya itu ada mesin hajat itu mereka sepatu burung dah rasanya tulisannya Arab yang lagi bagus sih. Tapi karena burungnya lalu dibuang orang orang safar ada orang behira ternyata ada sepatu bertulisan nama Allah apalagi bertulisan Quran hukumnya haram jangan dikamihi jangan dihirai jadi makanya bila ada tulisan Arab nah kita ngalih menyimpan lah kasih jadi bakal Quran biar isi Quran buruk tak baca ngalih kita baca kadang-kadang ini yang buruk Quran itu buruk ini membaca lagi lah kadang-kadang itulah ada penghanyar nah jadi sekiranya jangan sia-sia bakar aja udah bapak dibakar jangan dibiarkan pajal dalam tanah betul saya berbaik lebih baik dibakar daripada seburuk-buruknya biar pajal dalam tanah jangan jadi diselok saja kada berdosa saja kada karena menyolok itu niatnya menyelamatkan sama gambar-gambar guru kita nggak bisa gambar guru kadang-kadang gambar guru ini dibuat orang di almanah atau gambar guru di sepatu gambarnya kadang-kadang karena kalau lawasan kubas apa diangkat ditawi kadang-kadang bagus lagi daripada sia-sia dibakar daripada seburuk-buruknya hayabang nah daripada sebetulnya pelan-pelan titik dan sebagainya jadi Quran itulah yang diletakkan di rumah umur yang diletakkan daripada kadang baca lebih baik dibakar yang dibakar karena bila seburuk-buruknya itu sia-sia dia malah udah pernah terjadi melihat Quran buruk diikat sidin pakai tapi buruk di atas sidin di atas di kalau awalnya beri rumah ada kandangan di atas di kayak pala-pala di kayak ruting itu kan sia-sia
Semestinya Quran itu di dalam lemari supaya bagus. Ini di atas putih. Qurannya buruk, bercampur lawan tahi tikus. Nah itu kan malah menyayangkan. Jadi lebih baik dibakar di rumah. Jadi bila masih sisa bakar aja. Karena bapak yang punya sudah jadi habu. Sudah bapak punya sudah jadi habu kan bapak lagi. Ketalingkang aja. Sedang dilingkangi ya. Ini jadi habu kan baik sih. Orang itu jadi habu sudah. Ada bapak. Artinya kan ada lagi bentuk hurufnya habis ya lah. Bentuk hurufnya habis sudah bentuk hilang sudah. Hancur ya bentuk lagi. Jangan malam ada apa-apa pulang banyak kami hilang pulang. Jangan juga. Artinya diamankan lah sudah habis sudah itu. Kada bapak lagi. Karena sudah hilang tulisannya sebagai bentuk penghormatan aja, sebagai bentuk kita menghargai Al-Quran. Dan haram pada haji pada tempat nusuk hanya orang-orang Mekah lah. Apa nusuk itu? Yakni seperti Umrah Ka'bah Allah Ustaz, tapi kita ada dan masalah tempat basaiyah dan Safa Marwah. Telah kesalahan kami di kambingnya. Jangan bersalah tempat nusuk yang luas seperti Arafah. Jadi kalau Arafah itu boleh jadi kami, makanya ada tapi pun tidak boleh jadi sembarangan disediakan isi dan Musdalifah. Ini bagian orang-orang berumrah malah menurut haji aman ke Arafah lah datang ke Arafah. Karena ke Arafah itu saat hukum yang disediakan isi. Tapi kalau orang-orang murah bilang ke Arafah, itu mah hilangin anak kosong aja. Hendak tahu di sini kita orang-orang hukum lalu kami hari Arafah situ turun tempat di sebelah kita melihat menjajah lalu kami situ di Arafah itu. Nah bisa yang ada kan sudah ada masing-masing haji otomatis kan ada. Kalau bukan punya luas boleh. Dan Musdalifah sama aja luas juga. Dan Mina begitu juga. Tiada haram pada hajat padanya. Karenanya luas lah. Dan haram pada hajat pada hampir kuburan Nabi sama. Ini ilmunya aja. Dan pada antara segala kubur yang digali. Karena bercampur tanah dengan segala yang suku-suku mereka. Dan makruh pada hajat pada hampir kubur yang muhtaram. Nah, bakami pada kubur yang dihormati, misalnya kubur wali, misalnya kita kubur sumber laut kan kita hormati itu, karena kita menyakin sidir doa, menyakin sidir doa lalu bakami dia kubur sidir atau makruh. Dan makruh pada hajat pada hampir kubur wali, atau orang alim, nah itu sidir itu wali ada cuma ada orang alim. Bakami tiga kubur sidir itu makruh juga hukumnya. Biasanya bilang makruh itu ada mudaratnya. Ini apa yang jelas bilang makruh itu ada mudaratnya, apalagi yang haram bilang makruh ada mudaratnya. Kalau itu kan masjid ya kan sekali bakami pas kada ngomong salah orang lagi. Apa ada ya kan. Hati-hati itu makruh adalah menghormati atau orang mati syahid. Orang mati syahid itu kayak orang mati beranak mati syahid, orang mati lamas mati syahid, orang mati penyakit panas mati syahid. Banyak dah orang mati syahid adalah. Dan makruh pada hajat berdiri. Nah, bakami berdiri melainkan karena uzur. Kecuali uzur, apa uzurnya? Di antaranya kena duduk. Nah, tak boleh berdiri. Jadi bakami itu berdiri itu makruh adalah. Atau misi kalau disediakan orang tempat duduk bisa. Kalau di bandara atau di tempat-tempat umum biasanya ini kebanyakan wisi lalaki itu disediakan orang berdiri. Wisi binian hanya
nang berduduk ada nang kau berduduk juga tapi bentuknya ini yang bentuknya lain aja lah nang kayak kursi orang ini nang berduduk santai di dalam besi nah jadi ada yang alih di bawah nah jadi itu pilihnya darurat boleh berdiri masa harus saja jangan kadang mau kompeti jadi bila makruh ini pasti ada udara nah itu juga kami bila kita terbiasa berdiri lelaki ke nikah itu mudaratnya ini bila terlalu rancak lah sesekali itu biasanya ada beberapa hal itu menyebabkan orang itu ialah kencing kadis gejala batu marit gejala batu ginjal itulah kenapa jadi kami itu dilarang berdiri pimpinan sama juga jangan berdiri berduduk sama aja ada jadi pimpinan berdiri asalnya tapi mahir mahir lebih halus mahir itulah jadi yang terbiasa nah itu diantara yang dimakruhkan di dalam kata hajat. Kemudian masuk bab berikutnya ada nang bertakon sambil silakan ada Bapak santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan bersugi bahasa kita ini ngarannya basiwa sugi orang Bali bersugi lain kecil sugi kami ada bisa ajar lain kecil sugi bersugi itu basiwa maknanya boleh basiwa menggunakan kayu ira boleh maknanya basugi itu bersihkan gigi bila pian maknanya basugi bersiwak atau bersihkan gigi maka ketika pian bersihkan gigi itu niatnya bersiwak maka bersihkan gigi itu jadi ibadah nah bersihkan gigi itu berwudu jadi ibadah nah cuma yang berarti pakai kayu bermula bersuci itu sunat pada tiap-tiap hari dan sunat muakkad bersuci tatkala mengambil wudu. Nah, hendak wudu sunat enam. Kita kebanyakan hendak sembahyang saja pada hendak berwudu sunat juga. Menyadap pakai sikat gigi, mana pernah ada pakai kayu ya kata bawa dan tayamum. Dan tatkala hendak sembahyang, jadi hendak berwudu, hendak bertayamum dan hendak sembahyang. Nah, ada pelak sembahyang itu adalah tiap-tiap hendak takbiratul ihram. Jikalau sembahyang sunat sekalipun, nah, walaupun sembahyang sunat, kadang mesti harus sembahyang wajib. Jadi sunatnya bersiwak itu ketika hendak sembahyang sunat ke sembahyang wajib harus ditunjukkan. Dan tatkala hendak sujud tilawah, ya juga. Allah pian sujud tilawah. Bila pian mengaji itu ada di Quran katamu tulisannya sajadah atau gambar masjid. Nah, itu sunat kita membaca sunat sujud sujud tilawah. Karena waktu mengaji lalu ngaranya sujud tilawah. Nah, bila ada sujud diganti dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar seperti di Quran surah Al-Iqra. Apa Al-Iqra? Wasjudu waqtarib. Yang nah, situ ada gambar masjid artinya sujud tilawah. Semestinya itu kita sujud hadap kiblat. Allah. Nah, sujudnya ini sunat sebelum sujud itu ambil kayu siwak. Bila ngalih hendak sujudnya nih kan sujudnya mengharuskan menghadap kiblat. Sementara kita biasanya baca itu waktu orang berteman pengantin lalu digantilah dengan tasbih apa gantiannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar harus dibaca. Nah, kebanyakan kita balik, kita baca itunya. Yang terbaca hanya
La ilaha illallah wallahu akbar, tasbihnya kada dibaca. Padahal itu namanya sujud tilawah. Nah, itu sujud tilawah. Adapun sujud sahwi, adapun sujud sajadah. Sujud sajadah itu apabila dibaca saat sembahyang maka namanya sujud sajadah. Tapi ketika ayat itu ayat sajadah, kalau yang dibaca subuh Jumat bila dibaca waktu mengaji maka dibawa dengan sujud tilawah. Katanya mengaji kan sembahyang, tata ayat itu sujud tilawah. Tapi kalau sembahyang subuh Jumat dibaca kali lama itu kan, maka namanya dibawa dengan sujud sajadah. Nah, jadi sujud itu sunnah bersiwak adalah bila hendak bersiwak ganti dengan kain sapu tangan. Kalau ada sapu tangan ambil bunju-bunju. Nah, kayak itu ganti bunjunya. Nah, seperti itu. Dan sujud syukur sunat biar bersiwak itu. Dan jika ada ia sembahyang pada ketika ketiadaan air dan tanah dan ada bau mulutnya, atau ada ia telah bersuci dan telah mengambil wudhu dan hampir masa antaranya ada sembahyang sekalipun sunat juga bersuci dan telah ia akan takbiratul ihram. Kenapa? Karena sabda Rasulullah, raka'atani bisiwak khairun min sab'in raka'atan bighairi siwak. 2 rakaat sembahyang bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat maka ada siwak. Ya kan? Lebih baik daripada 70 rakaat maka ada siwak. 70 kali siwak lebih baik 2 rakaat bersiwak. Makanya bersiwak itu jangan sampai ketinggalan ajar Nabi, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Jakanya kadang nalih tulah umatku, jangan kadang berat tulah umatku bersiwak itu jadi wajib makan. Wajib makan, jakanya ada kadang nalih, nah cuma nalih. Nah, berat ke semua orang kalau bersiwak. Kita nambah siwak pun kadang-kadang lupa. Lalu ada fadilahnya di sini. Nah, supaya tidak jangka. Pertama adalah bagi bersugi itu bersiwak itu ada beberapa faedah. Fadilatnya banyak, lebih daripada 70. Banyak khasiatnya lebih daripada 70. Di antaranya setengah dari segala faedahnya bersiwak itu bahwasanya ia mensucikan mulut, seperti bila kita bersiwak itu mensucikan mulut kita di hadapan Allah Taala suci. Yang kedua, meridhakan Tuhan. Jadi Allah Taala itu ridha bila kita bersiwak. Bila Tuhan itu ridha itu biar nyaman betul. Biar tolong biar ridha, biar salah ayat aja dia. Laki kita mencari tahu pada kita itu salah, tapi laki ridha dia menjadi bawanya tak kurihing atau bawanya dia aja kita. Karena laki ridha lawan ini walaupun tidak salah. Nah, itu juga Allah, walaupun kita ini banyak dosa, walaupun kita ini banyak salah, tapi kalau Allah ridha nyaman ya Allah. Jadi salah satu menjadi ridha itu bersiwak. Yang kedua dan ketiga lah memutihkan gigi. Ya kalau memutihkan bak orang lu awalnya apa tahi giginya. Memutihkan gigi. Dan kali keempat pada sini ada satu menegahkan gusi, meneguhkan gusi kuat. Gusi kita tuh kuat, ya akhirnya kuat makan dikit karena gusi itu biasa. Dengan siwak kuat akhirnya kadang rapai gitu kada kuat kada si paculan lagi kada si merupuya gigi. Dan membetulkan tulang belakang. Ayo. Kada masuk akal kalau tapi inilah membetulkan tulang belakang bila kita bersiwak. Kan ini ada banyak nanyarnya apa namanya saraf pejut. Nah, ya kan
itu bahaya kan. Nah jadi amalkan kita bersiwak aja, mudah-mudahan salah terjadi itu jangan jangkit gitu. Nah ini yang paling beda melambatkan Tuhan, atau lebih pikirnya awit muda. Nah ambillah awit amalkan bersiwak. Ini ada tolong bayar ada ya. Bersiwak aja, kada usah senang bermacam-macam. Ada dia nol aneh bujur kada lah kada jarubu Allah supaya mudah aja. Ampun Allah itu dikasih sayangnya kamu ha. Bujuran lah ya. Tuh dia sudah kamu mau lah dia. Anak-anak anak kacang kan orang kacang biasanya kacang yang kulit. Lalu anom tampilannya umur masuk dalam hal ini tampil. Umur kan kalau sudah 60, 50, cuman dilihat kayak yang berbeda ibu ada jadi ibunya kayak umur 30 lah padahal sudah 50 lebih. Emang ada, emang nggak karena lambat Tuhan tampilannya. Nah salah satunya adalah bersiwak. Mana aja tentang lambat Tuhan dan menggandakan pahalanya bergerak ya tadi lebih daripada 70 lagi. Dan menambah cerdik, bahasa kita itu pintar kada uon atau ini bukan Tuhan pintar uon tahu uon model kayak apa ya model tidak ada jauh model kayak uon gitu kan pintar lah ada pintar kayak ada bongol pintar punya merancangkan apa aja pas itu nah yang itu pintar bisa mensiasati itu kadang salawat kalau nipang udah pintar. Nah kalau pintar itu ada salah tolong bisa mencari jalan sendiri, bisa menyelesaikan sendiri. Nah, itu jadi pengarahnya bersiwak. Maksud cerdik itu termasuk kuat hafalan atau kuat ingatan. Nah ingat terus, nombor berdiri ingatnya masih. Artinya kuat ingatan. Amun ada peringatan, iya ya guru berdiri. Coba kecamatan ini mana? Kecamatan ini Pak. Jadi jangan tuh di mata pian tuh ini di mata ya ada malas kacamata ada. Jadi ini udah sopan langsung buktinya aja pada bisa sebutnya indah kalah artinya kada baik kata. Nah artinya sudah mulai berikut. Nah jadi bawalah dengan cara bersiwak supaya ada datang orang lain ini pindah-pindah karena cerdas. Nah itu adalah bersiwak menolak pindah-pindah dan membaiki perangai. Nah mempacu membaiki perangai biar perangai. Salah satu perangai itu misalnya kita asalnya penyarikan. Oh ini ampun penyarikan. Dahulu pemamayan. Oh ini penyabar. Ya kan itu kan perangai berubah. Dahulu lawan kucing sedikit aja menyimpang tukang menyimpang. Oh ini saya lawan kucing. Ya itu perangai yang ada itulah. Nah, dari barang orang, ini pengulihan benar sendiri. Nah, itu perangai yang ada bahari pemalar. Oh ini pemurah.
perang aja. Nah, macam-macam. Dan memudahkan keluar roh tatkala sakaratul maut. Ini paling syarat. Memudahkan roh keluar tatkala sakaratul maut. Bila mati itu nyaman benar. Oh sudah mati itu nomor papasan. Aduh, ciki mau, ciki sini, sebalik sini pulang. Ya, itu namanya sakaratul maut. Ulun pernah menghadiri. Bilang oleh Cina, bilang aja rumah pada tebal Cina, orang siwa. Sekalinya Cina itu ketujuh orang berusia, jadi mau undang kami, pendudukan yang berusia di rumah, walau maghrib. Pada Cina, kenapa? Sekalinya rahasia mulai cakap apa? Jadi jangan orang sebelah. Di dalam kamar ada orang tua, ada mati, karena meninggal, kuitan Cina di dalam kamar, di dalam kamar, di gorong, anak mati, gak ada bapak. Jadi kami disuruh baca maulid, yang ketujuh mendengar saya maulid, padahal ada Islam, Cina, kan orang Cina ketujuh maulid ya. Tapi soal Islam itu hidayah lain pulang saja. Kalau Islam hidayah yang ketujuan. Jadi tujuan guru bagi seorang guru apa aja. Cina itu ibaratnya itu model gaya orang-orang ditumpang oleh malaikat karena mencabut nyawanya. Jadi makanya berpaksa. Jadi hidup ini gede purun melihat buat dalam kepala. Model gaya orang menyembelih ayam, memberikan buat bela. Tutut apa arahnya adalah karo adalah tutut gelombang kali dia sudah naik hanya mati yang diperiksa sama itu kami bacakan maghrib pemerintah beberapa esok harinya hanya mati sudah orang-orangnya jajan mati sudah orangnya dia sakaratul maut ngalih gitu ya ngalih. Jadi kita bersyukur sama satu fadilahnya ajar jatuh supaya roh mudah keluar tatkala sakaratul maut. Nang nyaman gak ada dosa yang keluar gurih. La ilaha illallah. Nyaman ada. Nah nyaman benar. Arwah majur di sini. Nalain banyak pasar, udah seorang nungguin, udah tahu apa mamanya sakit di sini, biar dia dulu dikeleskan kampanye biar dia kelas biar dia kelas biar dia aku ikhlas di sini, penyakit kan aku ikhlas di sini, jujurnya baca syahadat, Bismillah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rantai saja. Ulun menghadapi anak berdua menghadapi rantai pasar. Mau makan masih bisa yang artinya apa nyamannya sih meninggal nyaman ada sedih kita melihat nyamannya ada itu gurih karena Allah dia melihat sini ketujuh ibu siwak di tasbih juga beri kayak siwak jadi tasbih kan jadi berharga siwak marah kada beberapa liur biar juga ya liur apa liur kita jajan hebatnya biar yang ulun lah kalau biar sebulan seminggu siwak kita tuh kada berbesok ketika dia memakai hari-hari itu beimuh lah nambah bawa kadang-kadang itu menandakan karamah Allah memberikan kelebihan dari kayu siwak. Coba abang sikat gigi, biar sikat gigi jangan besok, andak aja besok kan sikat gigi. Tang hari biar habis sikat gigi, sikat tangan, bau ke dada, yakin bau. Tapi kalau kayu siwak,
seminggu, setengah bulan, sebulan ada biar basuh, kada bau. Itu Allah berikan keistimewaannya. Nah, disitu sudah nampak kelebihan dari kayu siwa. Jadi mudah. Dan yang terakhir di sinilah dan mengingatkan syahadat ketika hampir mati. Nah, ini benar. Dengan kita bersiwak itu Allah akan mengingatkan kita membaca syahadat ketika kita mati. Ya tadi baca syahadat beriringan lawan yang mana ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu fadilah dalam mengamalkan kayu siwa bila kalian bisi nukar, bila kalian menukar boleh minta nukawa jangan minta jangan biasakan menang diisi paham nah hanya datang haji nih dia tetangga biar ada bisi siwa banyaknya lagi beri murah aja yang 5.000 10.000 tukar kupur orang sana ribu ya tukar kupur masa tukar siwa ada kawan ya nah semua kala Allah subhanahu wa ta'ala sedikit lagi berberkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala nafa'ana bi ilmihi amin. Amalan yang ke-11 membaca doa yang sering dibaca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh. Dan Imam Al-Mustawfirillah telah menyebutkan riwayatnya hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Nabi yaqulu ba'da salatil fajr." Ini doa Nabi yang bagus kita baca supaya rezeki mudah dan nyaman. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ulun meminta kepadamu rezeki yang baik. Ini ajar Nabi kadang memberi rezeki, maka Nabi kadang melajari meminta rezeki itu banyak kadang. Nabi minta rizqan tayyiban, rezeki tayyib, yang baik. Ada baik itu komplit sama. Sebab bila banyak belum tentu baik, tapi bilanya baik bisa sedikit bisa banyak, tergantung keperluan kita. Nah, jadi doa itu rizqan tayyib. Tayyib ini maknanya bisa juga dengan halal, bisa juga maknanya halal, bisa juga tayyib ini rezeki itu berberkat. Pokoknya saat perlu ada jalannya, saat perlu ada jalannya. Nah itu namanya tayyib. Nah jadi doa Nabi menyuruh kita berdoa, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Itu doa Nabi. Baginda selalu baca doa ini setelah salat subuh. Ini doa bagus supaya sesudah sembahyang subuh sambung, jangan doa dahulu sambung ya. Jangan ditinggal, sambung aja, banyak gitu aja. Jadi Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku selalu minta kepada Engkau akan rezeki yang tayyib, halal lagi cocok dengan selera. Ya Allah, halal cocok dengan selera. Bertukar baju ditukar pakai bajunya, waktu di pasar ditukar baju, bayari sudah sampai ke rumah masakannya kan pengen lagi tukar baju. Nah berarti kalau ada ibaratnya rezekinya sekali aja memakai kalau pengen lagi kenapa supan yang pakai banyak sama jangan itu sama baju aja. Berarti bagi kita tuh kada tayyib marahnya rezeki itu sekali aja mulai habis sama. Dan ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Mudah kita kawal katanya.
semua bala. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah maafkan segala hajat kita. Allah menolong dalam taat amal ibadah, diluaskan rezeki yang halal lagi banyak lagi berkah, lagi thayyib, dan Allah panjangkan umur wal afiat, dikafirkan dari musibah dan bala bencana, diberikan kedua-dua saleh dan salihah dan husnul khatimah. Syarif Nabi Nabi Syarif